materi pertemuan 9 dan juga 10, yaitu Blue Ocean dan Strategi Corporate. Dosennya yaitu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi strategi korporat. Yang pertama saya akan menjelaskan mendefinisikan strategi korporat. Yang kedua menjelaskan organisasi bisnis tunggal dan organisasi multibisnis. Yang ketiga memilih berbagai alternatif strategi pertumbuhan, stabilitas dan juga pembaruan. Dan yang terakhir mendiskusikan strategi korporat untuk kasus BUMN di Indonesia. Nah, yang pertama itu strategi korporat, yaitu strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis yang ingin dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multipasarnya. Oke, organisasi bisnis tunggal yang beroperasi pada satu industri, contohnya Coca-Cola. Lalu organisasi multibisnis yang beroperasi pada lebih dari satu industri, contohnya PepsiCo. Oke, selanjutnya arah strategi korporat. Yang pertama, strategi pertumbuhan, bagaimana menggerakkan organisasi ke depan. Yang kedua, strategi stabilitas, bagaimana menjaga agar organisasi stabil. Dan yang terakhir, strategi pembaruan, bagaimana membalik kinerja organisasi yang cenderung menurun. Oke, selanjutnya ada strategi pertumbuhan, yaitu ada strategi konsentrasi, yaitu strategi pertumbuhan yang memusatkan lini bisnis utamanya dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level pada operasi dalam bisnis utamanya. Lalu perusahaan menjadi sangat tahu dan menguasai apa yang dilakukannya, dan perusahaan menjadi mudah diserang oleh industri lain dan oleh pertumbuhan lingkungan eksternal lainnya. Lalu selanjutnya ada strategi integrasi vertikal, yaitu usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya, terhadap outputnya, atau keduanya. Selanjutnya yaitu ada strategi integrasi horizontal, yaitu melalui operasi perusahaan dengan mengombinasikan perusahaannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan melakukan hal yang sama dengannya. Mempertahankan supplier dan distribusi dilakukan melalui merge antar perusahaan dalam industri yang sama. Oke, selanjutnya strategi diversifikasi, yaitu strategi pertumbuhan sebuah korporasi di mana perusahaan memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Oke, selanjutnya dua tipe diversifikasi, yaitu diversifikasi terkait, contoh hotel, travel bureau, dan tujuan dari strategi ini untuk sinergi. Lalu diversifikasi tak terkait, yaitu konglomerat bermacam-macam, tujuannya untuk menyebar resiko. Jika pokok terancam maka akan dipotong cabang. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Sekar, yaitu strategi stabilitas. Silakan. Dapat diterapkan dalam situasi industri berada pada fase pergolakan dengan beberapa industri kunci dan tekanan dari luar yang secara drastis berubah menyebabkan situasi masa depan menjadi sangat tidak diprediksi. Selanjutnya, ketika tidak adanya peluang pada industri atau hanya terdapat sedikit peluang pertumbuhan pada industri, ketika organisasi berada di tahap awal pertumbuhan digunakan oleh organisasi besar pada tahap maturisti dalam industri high scale. Oke, selanjutnya tadi lanjutan dari strategi stabilitas. Strategi stabilitas merupakan strategi jangka pendek, karena itu sebaliknya strategi ini tidak digunakan organisasi dalam jangka waktu yang lama. Strategi stabilitas memberikan organisasi waktu istirahat dan mempersiapkan diri kembali untuk menghadapi persaingan ke depan. Selanjutnya strategi pembaruan, yaitu ada dua tipe strategi pembaruan. Yang pertama, pengurangan, strategi jangka pendek yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Yang kedua, perubahan haluan, strategi yang didesain untuk situasi ketika kinerja organisasi semakin memburuk. Suatu strategi yang sudah membesar semakin buruk, perusahaan disehatkan. Lalu strategi korporat BUMN, yaitu ada privatisasi BUMN. Yang kedua, reformasi BUMN seharusnya mencakup dimensi, yaitu internal corporate BUMN,
Lalu positioning BUMN dalam konfigurasi sistem ekonomi nasional. Oke, selanjutnya yaitu ada 3 strategi privatisasi. Yang pertama, privatisasi segera. Yang kedua, restrukturisasi sebelum privatisasi. Yang ketiga, restrukturisasi dan privatisasi secara paralel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Blue Ocean Strategi. Blue Ocean Strategi adalah istilah dalam ilmu manajemen strategi yang merujuk pada siasat untuk menciptakan pasar baru yang belum dipenuhi persaingan yang ketat. Hal ini dilakukan dengan menciptakan dan menjangkau demand baru yang belum dipikirkan oleh para pesaing. Apple dengan produk iPod-nya dulu sebelum produk ini muncul, hampir tidak ada pemain dalam industri musik digital. Semuanya bersaing dalam pasar tradisional, yakni pasar musik melalui kaset atau CD. Kemudian Apple menciptakan media iPod dan dengan itu mereka sukses menciptakan permintaan atau pasar baru, yakni pasar musik digital. Oke, selanjutnya itu ada esensi dari strategi Blue Ocean adalah mengidentifikasi dan mencari potensi pasar baru yang masih belum disadari oleh pemain lain. Dengan demikian, suatu perusahaan bisa melanggang sendirian menguasai pasar itu sebelum para pemain lain menyadarinya. Alatnya, untuk bisa melakukan strategi Blue Ocean secara baik, maka kita bisa menggunakan apa yang disebut sebagai strategi kanvas. Alat ini pada dasarnya merupakan alat diagnostik untuk membangun strategi Blue Ocean. Strategi kanvas. Alat ini membantu kita mengidentifikasi dan memungkinkan untuk memahami arah persaingan dalam industri. Faktor-faktor yang sedang dipersaingkan dalam industri baik mencakup aspek produksi dan pelayanan. Apa yang diterima konsumen dari penawaran kompetitif yang ada di pasaran. Dan ini dia saya akan memberikan contoh dari alternatif industri. Ini dia. Oke, di sini ada contoh alternatif dari industri. Lalu selanjutnya ada Blue Ocean Strategi Summary. Yang pertama, keluar dari persaingan Red Ocean yang berdarah-darah dan pindahlah pada Blue Ocean yang menguntungkan. Lalu yang kedua, fokus pada value innovation, peningkatan nilai tambah luar biasa pada pelanggan. Yang ketiga, keluar dari kebiasaan berpikir industri tersebut dengan menciptakan market space yang baru. Lalu yang keempat, gunakan strategi canvas dan 4 action framework untuk menciptakan value dan low case secara bersamaan. Lalu yang kelima, yang terakhir, pemikiran haruslah dari keuntungan pelanggan, baru ke harga, biaya, dan bagaimana mengadaptasikan keadaan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Blue Ocean Strategi Principles. Prinsip formulasi strategi yang pertama, merubah batas market, menciptakan market space baru atau memudahkan pencarian. Yang kedua, fokus pada big picture atau planning. Yang ketiga, menjangkau di luar market, demand yang ada atau pengembangan. Yang terakhir, strategi sequence yang benar atau pembentukan business model. Lalu ada prinsip eksekusi. Yang pertama, atasi hambatan di dalam organisasi. Yang kedua, satukan eksekusi dalam strategi. Oke, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Di sini saya akan bertanya kepada saudari Akila. Menurut kamu dari ketiga strategi corporate tersebut, manakah yang memiliki kinerja yang tinggi? Tolong dijawab. Oke, baik Indira, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya jawab. Menurut saya, semua strategi itu bagus. Setiap strategi itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kalau kita ingin mengetahui strategi mana yang tinggi, kita harus melihat dari kebijakan perusahaan tersebut. Karena dari kebijakan perusahaan tersebut, itulah yang harus dijalankan oleh perusahaan. Karena antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya itu memiliki kebijakannya masing-masing dan juga strateginya masing-masing yang berbeda juga. Oke, terima kasih Akila atas jawabannya. Sama-sama Indira. Ya, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai strategi corporate dan juga Blue Ocean. Kalau misalnya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.